Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Teori Pertanian, di mana channel YouTube ini berisikan tentang teori-teori, hasil-hasil penelitian, teknologi, serta inovasi-inovasi terbaru khususnya di bidang pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perbedaan produksi 3 varietas padi yang ditanam dengan sistem legowo dan tandur jajar. Sebelum lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan gambar loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru lainnya dari kami di bidang pertanian. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naim pada tahun 2019, di mana penelitian tersebut berisikan perbedaan produksi 3 varietas padi yang ditanam dengan sistem legowo dan tandur jajar. Seperti yang kita tahu, tanaman padi merupakan tanaman pangan penting yang telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia. Padi merupakan bahan baku pangan pokok yang vital bagi rakyat Indonesia, di mana padi merupakan tanaman yang membutuhkan air cukup banyak dalam proses pertumbuhannya. Tanaman ini tergolong semi-akuatis yang cocok ditanam di lokasi tergenang. Biasanya, padi ditanam di sawah yang menyediakan kebutuhan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Di Indonesia, padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Padi adalah komoditas strategis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Hingga saat ini, padi atau beras masih berperan sebagai pangan utama dan bahkan sebagai sumber perekonomian sebagian besar penduduk di pedesaan. Kebutuhan bahan pangan, terutama beras, akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi. Akibat peningkatan pendapatan serta sedikitnya ragam makanan dapat menggantikan fungsi beras sebagai bahan pokok utama masyarakat di Indonesia. Namun di lain pihak, upaya peningkatan produksi beras saat ini terganjal oleh berbagai kendala, seperti perubahan lahan sawah subur yang menjadi perumahan, penyimpangan iklim, perkembangan teknologi pertanian yang belum merata di setiap daerah, dan penurunan kualitas sumber daya lahan yang berdampak terhadap penurunan produktivitas. Usaha peningkatan produksi padi terus diupayakan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola pangan dari non-beras ke beras, dan penyusutan areal pertanian akibat pemukiman dan penggunaan lain. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, maka kebutuhan pangan yang besar dan terus meningkat harus terus diupayakan penuhi dari produksi dalam negeri. Untuk itu, diperlukan terobosan-terobosan baru berupa langkah percepatan pelaksanaan program di berbagai sektor untuk menjamin tercapainya swasembada atau kemandirian pangan berkelanjutan. Salah satu faktor penyebab tidak signifikan peningkatan produksi padi disebabkan oleh penggunaan benih yang tidak bermutu dan sistem tanam yang masih menggunakan cara lama. Baru-baru ini menunjukkan bahwa penggunaan benih varietas unggul bermutu di kalangan petani ternyata pada umumnya masih rendah. Penanaman padi yang dilakukan masih perlu disesuaikan dengan kemampuan kondisi lahan yang sesuai terhadap varietas. Varietas yang menjadi benih unggul yang umum yaitu Ciherang, Mekongga, dan IR64. Namun masih ada kelemahan dalam proses penanaman yang memberikan hasil produksi yang rendah. Penerapan sistem tanam yang dapat digunakan dalam peningkatan produksi tanaman padi yaitu legowo dan tandur jajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman padi pada varietas Ciherang, Mekongga, dan IR64. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, varietas manakah yang paling sesuai dengan sistem tanam legowo? Manakah dari 3 varietas yaitu Ciherang, Mekongga, dan IR64
yang paling pas ditanam dengan sistem tandur jajar? Berdasarkan pernyataan tersebut, akhirnya pada tahun 2019, Muhammad Naim mencoba membandingkan produksi pada 3 varietas yang ditanam dengan sistem tanam legowo dan sistem tanam tandur jajar. Adapun varietas padi sawah yang diujikan pada 2 sistem tanam tersebut yaitu varietas IR64, varietas Ciherang, dan varietas Mekongga. Penanaman dilakukan dengan cara manual, yaitu 2 bibit tanaman tiap lubang tanam dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm x 10 cm untuk sistem tanam legowo. Sedangkan pada sistem tanam tandur jajar dengan jarak 30 cm x 25 cm. Penelitian tersebut memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, penanaman dengan sistem tanam jajar legowo diperoleh hasil yaitu padi varietas IR64 menghasilkan produksi gabah sebesar 9 ton per hektar. Padi varietas Ciherang menghasilkan produksi gabah sebesar 10,2 ton per hektar. Dan padi varietas Mekongga menghasilkan produksi gabah sebesar 7,4 ton per hektar. Yang kedua, penanaman dengan sistem tanam tandur jajar diperoleh hasil yaitu padi varietas IR64 menghasilkan produksi gabah sebesar 8,6 ton per hektar. Padi varietas Ciherang menghasilkan produksi gabah sebesar 9,8 ton per hektar. Dan padi varietas Mekongga menghasilkan produksi gabah sebesar 7 ton per hektar. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naim tersebut, disimpulkan bahwa varietas IR64 dan Ciherang memberikan produksi yang lebih tinggi dibandingkan varietas Mekongga pada semua sistem tanam. Secara keseluruhan, sistem tanam legowo lebih ideal dikembangkan pada sawah irigasi dibandingkan sistem tandur jajar karena pada hampir semua varietas yang dicoba menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pada sistem tanam legowo menghasilkan pertumbuhan organ vegetatif dan produksi lebih optimal jika dibandingkan dengan sistem tanam tandur jajar. Penerapan sistem tanam legowo pada varietas yang memiliki perkembangan vegetatif yang lebih baik seperti varietas IR64 dan Ciherang memungkinkan meningkatkan efektivitas pemanfaatan unsur hara dan cahaya matahari sehingga meningkatkan produksi pertanaman padi yang lebih tinggi. Demikian penjelasan kami mengenai perbedaan produksi 3 varietas padi yang ditanam dengan sistem legowo dan tandur jajar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.